Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah-limpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah. Sunnatul fajri wa fiha iddatu sunnah. Sunnah sholat fajar atau sunnah sholat subuh, dan di dalamnya terdapat beberapa sunnah-sunnah. Jadi kemarin kita sudah sampai ke azan, yaitu azan subuh, dan sekarang kita masuk ke waktu subuh, yaitu sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh, dan di dalamnya terdapat beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul fajri hiya awwal sunani ar-ratibatu allati ya'maluha al-'abdu fi yaumihi wa fiha iddatu sunnah. Jadi salat sunnah fajar itu atau yang kita kenal dengan salat sunnah subuh sebelum subuh itu adalah sholat sunnah rawatib yang pertama kali diamalkan oleh seorang hamba di hari-harinya. Dan di dalam sunnah sholat subuh itu ada beberapa sunnah di dalam. Qabla bayanuha la budda min bayani ba'di ma yakhussu sunan ar-rawatib wa sunnatu ar-ratibatu hiya as-sunnatu da'imatu at-tabi'atu lil fara'id. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang penjelasan yang khusus tentang sholat-sholat sunnah rawatib, maka kita harus tahu, harus ngerti, harus paham apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah rawatibah. Wa sunnatur rawatibatu hiya, sholat sunnah ar-ratibah itu adalah as-sunnatud da'imatu at-tabi'atu lil fara'id, yaitu sholat sunnah yang terus-menerus dilakukan, at-tabi'atu lil fara'id, yang mengikuti sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang senantiasa terus-menerus dilakukan, yang mengikuti sholat fardu. Itu namanya sholat apa? Sholat rawatib. Ikhtalafa fi adad sunani ar-rawatib ala qaulain. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sholat sunnah rawatib. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya jumlah rakaatnya
Al-qaulul awwalu, dan pendapat yang pertama adalah anna adaduha asra rakaat. Jumlah sholat sunnah rawatib itu menurut pendapat yang pertama jumlahnya 10 rakaat. Rakaatain qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. Wa rakaatani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya 10 rakaat. Wa hadhihi asru raka'atin muttafaqun 'alaiha bainal ulama kama naqala dzalika Ibnu Habirah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah 10 rakaat yang mana para ulama bersepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Habirah radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah, jadi yang mengatakan bahwasanya jumlah sholat sunnah rawatib itu ada 10. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla shalat subuh, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 10. Kemudian pendapat yang kedua, wal qaulu tsani anna adaduha isnata asrata raka'atan. Jumlahnya sholat sunnah rawatib, pendapat yang kedua jumlahnya 12 rakaat. Wa anna qabla sholatiz zuhri raka'atin la raka'atain. Jadi pendapat yang kedua ini, kalau yang pertama 2 rakaat setelah zuhur. Kalau yang kedua ini 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi pendapat yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, sedangkan pendapat yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi jumlahnya 12 rakaat. Dan kedua-duanya mempunyai dalil yang sangat kuat dan sama-sama sahih. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha indal Bukhari. Jadi pendapat yang kedua ini dalilnya lebih kuat lagi, yaitu dari apa? Langsung dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi oleh karenanya sholat rawatib itu, sholat sunnah rawatib jumlahnya berapa? 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Wa inda Muslim, dan menurut lafaz Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Hadisnya adalah rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim di nomor 728. Dan yang pertama rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari di nomor 730.
Kemudian dalil yang kedua yang mengatakan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya sholat rawatib itu jumlahnya 12, yaitu hadisnya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ini juga langsung dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, niscaya dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Hadisnya adalah wa akhrajahu Tirmidzi. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini pernah kita sampaikan di awal-awal kitab ini, bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Ummu Habibah. Setelah beliau mendengarkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ummu Habibah berkata, "Sejak aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam." Ini ada di bab yang pertama tentang semangatnya para sahabat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengarkan hadis, mereka saat itu langsung mengamalkannya dan tidak pernah meninggalkannya. Di komentarnya, qalat Ummu Habibah berkata setelah mendengarkan hadis Nabi, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ambasah, dan Ambasah berkata, dia mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Dan aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sejak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Kemudian Amr bin Aus juga berkata, dia mendengarkan hadis ini dari Ambasah, "Mataruhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Dan aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sejak aku mendengarkan hadis ini dari Ambasah radhiyallahu taala anhu. Wa qala Nu'man bin Salim, kemudian Nu'man bin Salim berkata, dia mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amrin bin Aus radhiyallahu taala anhu." Dan aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sejak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu. Jadi sekarang bagaimana kita melihat dua hadis yang kontradiksi atau bertolak belakang, sedangkan kedua-duanya sama sahih. Jadi sekarang kita ambil kesimpulannya. Wahtalafa ahlul ilmi fil jam'i baina hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Jadi para ulama atau para ahli ilmi berbeda pendapat dalam menggabungkan dua hadis yang tadi, yaitu yang pertama ada yang berpendapat 10 rakaat, kemudian yang kedua ada yang berpendapat 12 rakaat, dan kedua-duanya mempunyai dalil yang kuat, sama-sama sahih. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma al-muttafaqu alaih. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri rak'atain wa baina hadis Aisyah radhiyallahu anha ila al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri arba'a rak'at. Jadi para ulama atau para ahli ilmi berbeda pendapat dalam menggabungkan hadis tentang hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sholat sunnah rawatib 4 rakaat. Kedua-duanya adalah dalil.
Fakila, pendapat yang pertama, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam taratun yusalli qabla dhuhri arba'an wa taratun yusalli qablaha rak'atain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah sebelum zuhur itu kadang 4 rakaat dan kadang 2 rakaat. Ini kesimpulan para ulama pendapat yang pertama. Jadi kadang sebelum zuhur 2 rakaat, kadang sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi bisa kita ambil kalau sholat sunat sebelum zuhur bisa 2, bisa 4. Terus pendapat yang kedua, kesimpulan yang kedua, inna ma'a ta'arudil hadisaini yukhadhu bil-zahidi wa yusalli al-insanu arba'a raka'atin qabla dhuhri. Jadi kalau ada 2 hadis yang bertolak belakang atau yang kontradiksi, yukhadhu bil-zahidi, kita ambil yang lebih. Jadi kalau tadi yang pertama ada yang bilang 2 rakaat sebelum zuhur, ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, maka kita ambil yang lebih, yaitu 4 rakaat. Itu yang kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, in shalla fi baitihi yusalli arba'an. Kalau dia sholat sunat sebelum zuhur di dalam rumahnya atau di rumahnya, maka dia sholatnya 4 rakaat. Hadisnya adalah hadis Aisyah yang kita baca tadi. Wa in shalla fil masjidi yusalli rak'atain. Kalau dia sholat di masjid, yaitu sholat sunat rawatib sebelum zuhur, sholatnya di masjid, maka sholat sunatnya 2 rakaat. Hadisnya hadis Ibnu Umar yang kita baca. Itu kesimpulan 2 hadis yang kontradiksi antara yang 10 rakaat dan yang 12 rakaat. Jadi pendapat yang ketiga, kalau sholat di rumahnya maka 4 rakaat. Kalau dia sholat di masjid, sholat sunat rawatib di masjid sebelum zuhur, maka 2 rakaat. Wal azhar wallahu a'lam. Jadi menurut muallif ini yang menulis kitab ini, yang paling nampak adalah Allah Ta'ala alam annahu yukhadhu bizaihi. Yang kita ambil adalah yang lebih, yaitu yang 4. Karena hadisnya yang telah muncul atau yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi baitiha ala ma lam yatla alaihi, yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Jadi yang melihat langsung adalah siapa? Istri Nabi, yaitu Aisyah dan Ummu Habibah. Sedangkan Ibnu Umar hanya tahu di masjid saja bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah rawatib sehari semalam hanya 10 rakaat. Sedangkan menurut Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, pendapat bahwasanya beliau senantiasa sholat di rumah, sholat sunnah rawatib di rumah sebelum zuhur 4 rakaat. Seperti yang kita baca tadi, man shalla isnata asrata rak'atan fi yawmin wa lailatin ghayra fardhatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Wal afdalu an tu'adda sunnata wal afdalu an tu'adda sunanu arwajibu fil bait. Yang paling afdal, yang paling utama adalah kita melaksanakan sholat sunnah itu di dalam rumah. Setelah kita sholat sunnah di rumah, baru kita ke masjid. Wal afdalu an tu'adda sunanu arwatibu fil baiti wa yadullu alaihi.
Yang paling utama adalah melakukan sholat sunnah rawatib di rumah. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Karena sholat yang paling afdol adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu harus di masjid, kecuali sholat sunnah paling afdol dikerjakan di rumah. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikanlah rumah-rumah kalian tempat sholat-sholat kalian. Maksudnya adalah sholat-sholat sunnah. Wa la tattakhidhuha qubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang jarang dipakai untuk sholat itu diumpamakan oleh Nabi seperti rumah kuburan, rumah angker, rumah yang panas, rumah yang tidak ada kenyamanannya tinggal di sana, dan seterusnya. Jadi kalau rumah itu sering digunakan sholat, sering digunakan untuk berzikir, sering digunakan untuk membaca Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang tentram, dan seterusnya. Kemudian dalil yang ketiga, hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi." Apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan sholat di dalam masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, dan hendaklah dia menjadikan rumahnya atau dikasih rumahnya jatah untuk apa? Untuk sholat. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khaira, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumahnya menjadi rumah yang baik, rumah yang tenang, dan seterusnya. Jadi setelah kita dari masjid, misalnya sholat isya, kita ingin sholat sunnah, maka sholat yang paling afdol, sholat sunnah yang paling afdol kita kerjakan di dalam rumah. Karena kita harus kasih jatah rumah kita untuk apa? Untuk sholat, bukan hanya sekedar tempat tinggal saja. Baik, sebelum kita lanjutkan hal soal, ada pertanyaan tentang sholat rawatib. Jadi setelah kita membaca hadis Ummu Habibah tadi, barang siapa yang melakukan 12 sholat sunnah rawatib sehari semalam, dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Jadi kalau kita bayangkan rumah di surga, tidak ada kelasnya, tidak ada tandingnya dengan rumah di dunia. Jadi rumah di dunia aja kita bangun susah payah dan tidak seindah rumah di surga. Kalau di surga, batu-batunya, tanah-tanahnya, dinding-dindingnya bukan dari apa? Bukan dari bata, bukan dari pasir. Jadi semoga dengan kita membaca hadis ini, kita bisa mengamalkan sholat sunnah rawatib ini, yaitu 12 rakaat. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kita biasakan untuk melakukan
atau mengamalkan sholat sunnah rawatib ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita tidak ada usaha sama sekali, maka maka kita akan malas. Tapi kalau kita lihat semangatnya para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka langsung mengamalkannya dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun, karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan mengharap istana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baginya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian akidus sunan arwatib. Jadi salah sunnah yang paling ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Nabi mungkin atau dalam keadaan mungkin dan safar atau bepergian, sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sholat apa itu? Sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan oleh Nabi, walaupun dalam keadaan safar beliau tetap mengerjakan. Pertama, hadis Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lam yakun ala syai'in minan nawafili asad dan ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subuh." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menekankan sholat sunnah rawatib ini dibanding sholat-sholat yang lain kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi dibandingkan sholat sunnah rawatib yang lain. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua juga dari hadisnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan semua isinya. Jadi wajar Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan safar. Karena fadilahnya yang sangat besar. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian menurut Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 2 rakaat sebelum subuh, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia semuanya atau dunia seluruhnya. Kemudian hadis yang ketiga, Ja'a bis Sahihain, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun yada' sunnatal fajri walal witri walal la hadra walal safra. Jadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Jadi Nabi kalau sholat sunnah rawatib yang lain tidak terlalu ditekankan,
Karena tadi sholat sunnah sebelum subuh dan witir sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pernah ditinggalkan baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Padahal kalau kita musafir banyak rukhsah atau kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Tapi sholat sunnah subuh ini sangat ditekankan oleh Nabi walaupun dalam keadaan safar senantiasa diamalkan atau dibacakan. Sunnatul fajri tahtasu bi'iddati umurin. Jadi dua rakaat sholat sunnah fajar dikhususkan terdapat beberapa perkara. Jadi sholat fajar itu seperti kita tahu tadi tidak pernah ditinggalkan Nabi maupun dalam keadaan safar. Yang pertama, masru'iyatuha fi safari wal hadari kama sabaqa. Disyariatkan untuk diamalkan baik dalam safar maupun dalam keadaan tidak safar. Amma ghairuha minas sunani ar-rawajibu fasunnatu tarakaha. Adapun sholat sunnah yang lain-lainnya atau sholat sunnah rawatib yang lain-lainnya beliau tinggalkan ketika safar. Seperti apa? Sholat rawatib zuhur, maghrib dan isya beliau tinggalkan ketika safar. Karena tadi kalau sholat sunnah fajar beliau amalkan, tidak pernah ditinggalkan karena fadilahnya, keutamaannya yang besar. Yang kedua, sawabuha bi anna khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunnah fajar itu dikhususkan pahalanya besar. Kenapa? Karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Nah, bisa kita bacakan. Kemudian yang ketiga, yusannu tahfifuha, disunahkan untuk meringankan. Jadi ketika kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, jangan terlalu lama-lama, ya, jangan terlalu panjang-panjang. Disunahkan untuk diringankan atau dipendekkan. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai al-fajri fa yukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fihi ma fi Qur'an amma. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah fajar 2 rakaat diringankan, seolah-olah aku berkata, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Karena mungkin agak tidak seperti sholat beliau agak lama, dan yang ini dipercepat. Maksudnya dipercepat atau tidak terlalu cepat, harus thamanina, tidak terlalu cepat banget, tapi sedang dan tidak terlalu lama. Walakin yastaritu, akan tetapi ada syaratnya, alla yakuna hadza tahfifu mahallan bil wajib au yabdi ila ayyam fi salatahu fa yaqadu man. Jadi jangan terlalu cepat, supaya tidak termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, rabi'an yang keempat, yusannu ayyaqra'a fi sunnatil fajri ba'dal fatihati. Di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Disunahkan ketika sholat sunnah fajar untuk membaca setelah membaca Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi memang
pendek dan singkat. Jadi rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu. Ini tidak terlalu panjang sholatnya, tidak terlalu lama juga, sedang. Ada juga pendapat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama dibaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim dan fariqan baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tapi kita amalkan yang gampang saja, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadisnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadisnya hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat salat sunnah fajar. Di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 720. Jadi bab tentang sholat sunnah fajar sudah selesai. Jadi setelah kita melakukan sholat sunnah subuh sebelum subuh atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka setelah itu kita keluar dari rumah dan pergi menuju masjid. Jadi kita akan lanjutkan az-zahabu ilal masjid wa fihi iddatu sunnah. Pergi ke masjid atau berangkat ke masjid, di dalamnya terdapat beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan tentang sholat sunnah subuh atau sholat sunnah rawatib? Kalau sholat rawatib dilakukan terus, berarti bangunan rumah disuruh. Tapi kalau sholat rawatib, sholat wajib aja masuk surga apa ya ada rumahnya? Iya, pertanyaannya bagus. Betul. Jadi setiap ibadah itu ada kekhususannya. Seperti tadi ini dikhususkan sholat sunnah sebelum subuh itu dikhususkan oleh Nabi, ditekankan kenapa pahalanya yang sangat besar. Jadi ketika kita mengamalkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, jadi bukan hanya rumah saja yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita lihat keutamaan sholat sunnah rawatib sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan semua isi. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak sholat sunnah rawatib, apakah kita tidak dibangunkan rumah ini? Jadi ada ibadah-ibadah yang
dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan rumah di surga, bukan hanya sholat sunnah wajib saja. Dia menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid atau membangun masjid. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini bukan hanya sholat sunnah rawatib saja yang Allah janjikan rumah surga, kan tadi banyak ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya tadi membangun masjid atau berinfak untuk bangunan masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kalau kita masuk surga, apakah tidak ada rumahnya? Ketika sudah masuk surga pasti apa? Sudah jelas ada istananya di sana semuanya. Jadi ketika masuk surga semua fasilitas disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan rumah, pasar-pasar itu tadi cuma mengenai dibangunkan rumah di surga. Saya pernah dengar hadisnya apa Sofri atau gimana tentang gini, Pak. Siapa yang menjodohkan mempertemukan itu untuk pernikahan, misalnya kayak apa ya, biro jodoh. Nah, kayak biro jodoh lah, itu nanti dibangunkan rumah di surga. Apa Sofri kan? belum pernah baca. Tidak pernah baca. Belum pernah dengar. Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Pertanyaannya itu ngeripon supaya punya bilang gini, sampai tak jodoh loh. Maksudnya itu begini. Makna sana sepi, makna bocor. Nembes Belum tua dari sholat sunnah setelah subuh. Sholat sunnah setelah subuh enggak ada. Sholat fajar. Itu sampai isyraq. Iya. Itu sholat isyraq Itu pukul berapa? Pukul berapa? Setelah sholat itu sekitar 20 menit setelah sholat subuh. Setelah matahari terbit. Iya, pokoknya setelah matahari terbit. Jadi sholat isyraq itu sebenarnya adalah sholat duha, akan tetapi dikerjakan di awal waktu. Jadi sama. Betul. Itu sama dengan sholat duha, akan tetapi dikerjakan di awal. Keutamaannya adalah pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Itu sampai disebutkan oleh Nabi sempurna. Cuma dengan syarat habis sholat subuh di masjid, habis berjamaah, tidak keluar dari masjid, dia berdiam diri di tempatnya sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya hingga terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Dan ini insya Allah juga ada di dalam kitab ini. Setelah ini nanti kita akan bahas tentang sholat isya. Ini juga di sini ada
Hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fajri fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid. Jadi syaratnya adalah sholat subuh berjamaah di masjid, bukan sholat subuh di rumah, tapi sholat subuh di masjid secara berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Kemudian dia duduk. Jadi setelah sholat subuh dia duduk dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi bisa atau membaca Al-Quran atau membaca tasbih, tahmid dan lain-lainnya sampai matahari terbit. Summa shalla raka'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu yang kita kenal dengan sholat Isra. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib dan di dalam kitab Shahihul Jami' di halaman 6340. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dari min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatal ghadati fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, summa qama fa shalla rak'atain, in qalaba bi ajri hajjatin wa umratin. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dia duduk dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan ibadah yang mulia ini, ibadah yang pahalanya besar di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.